Hari ini panggung dibuka untuk mereka. Hari ini kita akan memberi panggung kepada mereka yang jarang muncul di permukaan, tetapi setia di balik layar. Sebab 96 tahun rumah ini berdiri karena cinta, tumbuh karena pengorbanan, dan bertahan karena kesetiaan. Mari kita saksikan persembahan teater di balik dinding kesetiaan. Persembahan teater kata seminaris Santo Yohanes Permasto Dahulu Matalau. Inilah orang-orang di balik layar. Nama mereka jarang disebut, langkah mereka tak selalu terdengar. Jasa mereka jarang ditulis dalam cerita besar, tetapi mereka denyut yang membuat rumah ini terus bernyawa. Setiap detik kehadiran mereka begitu nyata. Mereka tidak menuntut pujian, tidak menunggu tepuk tangan, tetapi justru mereka lah alasan kita bisa bertemu dalam doa dan iman. Mereka lah yang menurun waktu dengan kesetiaan, menyulam hari dengan ketekunan, hingga iman dan akal budi bertumbuh di atas dasar yang kokoh. Mereka berjalan dalam senyap seperti cahaya lilin yang tak pernah memamerkan nyalanya, hanya setia menerangi. Bagi mereka, kesetiaan adalah bahasa paling jujur. Tanpa mereka, rumah ini hanyalah dinding pisau. Bersama mereka, rumah ini menjadi bernyawa.
tubuh mereka terkikis oleh lelah. Mereka rela menanggung sakit sebab seluruh hidup mereka telah mereka serahkan bagi dunia gereja masa depan. Mereka bangun lebih pagi dari fajar, tidur lebih larut dari malam. Mereka seperti pelita yang membakar dirinya demi menerangi orang lain. Mereka tidak menuntut balasan, sebab seluruh hidup mereka telah menjadi persembahan. Para guru di Seminari Mataloko adalah penjaga api pengetahuan. Di ruang-ruang kelas yang sederhana, mereka menanamkan kata demi kata. Di papan tulis yang penuh coretan, sesungguhnya ada hati yang terus mengalirkan kasih. Di balik dinding-dinding seminari, mereka menanam kata-kata menjadi doa, menyulam angka menjadi harapan, menabur nasihat demi arah hidup. Meski gaji tak sepadan dengan lelah mereka, mereka tetap hadir setiap pagi, membawa cahaya dalam kesunyian, mengabdi tanpa syarat, tanpa pamrih. Sebab bagi mereka ketulusan lebih mulia dari harta. Di balik riuh tawa dan padatnya langkah para seminaris, ada sosok-sosok hening yang berjalan perlahan, membawa senyum sebagai obat pertama. Mereka lah para suster dan perawat yang dengan setia menjaga kesehatan tubuh seminaris. Bahkan lebih dari itu, mereka merawat hati yang kadang lelah, menenangkan jiwa yang kadang resah. Setiap pagi mereka hadir, menyambut sakit kecil dengan kelembutan, menyambut luka dengan kesabaran, dan menatap setiap seminaris seakan anak sendiri. Bagi mereka, kesehatan harus selalu menyertai perjalanan panggilan ini. Ketika tubuh seminaris sedang lemah, ketika demam menguras tenaga, atau batuk menyita malam, mereka lah yang hadir tanpa banyak kata, membawa sebutir obat, doa, dan kehangatan hati seorang ibu. Dari pelayanan sederhana, mereka menyelamatkan panggilan. Dari kesetiaan tanpa pamrih, mereka mengajarkan arti kasih yang sejati.
ada roda yang terus berputar. Sopir seminari. Bertahun-tahun mereka duduk di balik kemudi, mengantar seminaris ke medan petualangan, menemani imam ke desa-desa terpencil, bahkan menaruh harapan di jalan berdebu dan berbatu. Dalam diam mereka mengajarkan kesetiaan pada panggilan sederhana. Setiap kali mesin dinyalakan, mereka menyalakan api kesetiaan. Setiap kali mobil berhenti di halaman seminari, mereka berhenti sejenak untuk menaruh syukur. Mungkin di hadapan Tuhan, setir yang mereka pegang telah menjelma menjadi salib kecil, sederhana namun kokoh, menuntun banyak jiwa menuju terang. Di rumah ini panggilan bumbu bukan hanya dari doa dan belajar, melainkan juga dari dapur yang selalu setia berasa. Di sana karyawati bekerja dalam diam, mengatur makanan bagi para seminaris. Dengan hati seorang ibu, mereka belajar merawat keadilan di dalam termos nasi dan termos sayur, agar ratusan anak mendapati bagian yang sama, agar tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dari nasi yang diukur, sayur yang direbus, lauk yang dibagi rata, mereka sedang merawat keadilan yang paling kecil tapi paling nyata. Api yang menyala di tungku adalah lilin doa. Asap yang mengepul adalah dupa sederhana yang naik ke hadapan Tuhan. Dengan sabar mereka berdiri di samping tungku, memikirkan bukan hanya soal rasa, tetapi juga keseimbangan, agar seminaris cukup kuat untuk menjajaki jalan panggilan. Seminaris mungkin akan melupakan rasa masakan hari ini, tetapi tubuh dan panggilan mereka akan selalu disanggah oleh cinta yang lahir dari dapur sederhana. Di rumah ini ada mata yang menyimpan keteguhan yang jarang dilihat orang. Mereka adalah karyawan-karyawan seminari. Tangan mereka kasar, penuh goresan, tetapi justru tangan-tangan itulah yang menjaga kehidupan seminar. Ketika ada bocor, mereka memanjat dengan tenang, tidak mengizinkan hujan membasahi seminaris. Ketika lampu padam, mereka mengulur kabel, memastikan terang kembali
yang mampu untuk di tanah becek, tak peduli pakaian kotor, demi satu hal, agar air tetap setia mengalir. Bertahun-tahun mereka memperbaiki pintu yang patah, mengganti jendela yang retak, merapikan kursi yang goyah. Setiap denting palu, setiap tetes keringat adalah bagian dari doa yang tak pernah dibacakan. Hari-hari mereka sepi dari tepuk tangan. Tak ada seminaris yang menulis puisi untuk mereka. Tak ada pidato yang menyebut jasa mereka. Mereka tahu tugas mereka mungkin kecil, tetapi dari hal-hal kecil itulah kenyamanan bersama diam-diam tumbuh. Di rumah panggilan ini ada juga kehadiran lain yang tak kalah penting. Mereka lah satpam seminar. Mereka adalah mata yang berjaga ketika yang lain terlelap, telinga yang peka pada suara-suara kecil di tengah malam, dan langkah yang disuri lorong demi lorong agar rumah panggilan ini tetap aman. Di sebuah pos kecil, mereka duduk bersama lampu temaram, menatap jalan yang sepi. Kadang dingin menusuk, kadang hujan mengguyur, kadang kantuk menyerang. Namun mereka tetap terjaga, sebab mereka tahu di balik tembok seminari ada hidup yang sedang tumbuh. Anak-anak muda yang sedang belajar setia, menimba ilmu, merawat panggilan. Seminaris berjalan menapaki jalan panggilan mereka. Jalannya terjal, penuh tanya, bahkan kadang diselimuti rasa ragu. Ada saatnya mereka jatuh, ada saatnya mereka kembali bangkit. Sampai mereka menyadari bahwa pengalaman jatuh dan bangkit adalah ritme yang menenun jalan hidup. Bukan sekadar episode gagal dan berhasil, melainkan proses yang memurnikan dan mengukir kesetiaan. Seperti aktor yang jatuh di panggung lalu berdiri lagi, setiap luka dan setiap bangkit adalah bagian dari peran. Membawanya lebih dekat pada peran sejati yang harus dia mainkan
di hadapan sang sutradara kehidupan. Di tengah perjuangan itu, mereka menyadari mereka tidak pernah sendirian. Ada begitu banyak wajah, begitu banyak tangan yang diam-diam menopang mereka dari balik layar. Semua mereka adalah wajah-wajah tanpa sorotan, tetapi justru merekalah yang membuat jalan panggilan ini terasa mungkin untuk didapat. Kini, ketika mereka sudah kuat berdiri, ketika kata-kata mereka sudah mampu menggetarkan, ketika iman telah ditempa di atas batu-batu doa dan kerja, mereka ingin mengibarkan bendera itu tinggi. Dimanapun mereka berada, bendera seminari akan tetap berkibar dalam cara mereka berkata jujur, dalam cara mereka memilih setia, dan dalam cara mereka mencintai tanpa pamrih. Bendera ini bukan hanya sekedar kain. Ia adalah nadi yang berdenyut di dalam diri kami. Ia adalah roh seminari yang pernah membesarkan kami. Maka dengan dada bergetar kami berseru, bendera ini akan selalu kami kibarkan dimanapun kami berpijak. Sebab darah kami telah diwarnai oleh semangat, dan napas kami tak pernah lupa pada asalnya. Hari ini kami dipandang hebat, tetapi kehebatan itu lahir dari tangan-tangan yang rela tersembunyi. Kami bersinar, tetapi saya itu datang dari lilin yang habis terbakar dalam kesunyian. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan kami membungkuk, menundukkan badan, dan berkata, terima kasih, karena di balik langkah kami ada cinta kalian yang tak pernah padam. 96 tahun sembilan ini berdiri karena cinta, tumbuh karena pengorbanan, dan bertahan karena kesetiaan. Saya ini akan terus kami jaga menuju abad penuh harapan. Sekian dan terima kasih.